Saat ini ada sebuah lubang kosong yang lumayan menakutkan dalam pasokan minyak global, lubang selama 2 bulan yang sedang bergerak lurus ke arah negara-negara barat. Iya, dan secara harfiah, kapal-kapal raksasa yang bawa jutaan barel minyak mentah ini terpaksa merangkak di lautan. Kecepatannya tuh, cuma secepat orang naik sepeda. Gila kan? Tapi kalau Anda lihat berita atau ngecek pasar keuangan di Wall Street, mereka tuh lagi ngelakuin segala cara buat nyembunyiin realitas fisik ini dari layar TV Anda. Benar, mereka bikin ilusi seolah semuanya baik-baik aja. Nah, bedah materi kita hari ini bermula dari sebuah diskusi panel di YouTube yang sangat provokatif sih, diisi sama komentator geopolitik dan juga seorang mantan analis intelijen CIA. Mereka ngebongkar abis-abisan gimana kekacauan logistik yang tersembunyi ini tuh sebenarnya saling terhubung satu sama lain. Bongkar datanya lebih jauh, saya mau memperjelas satu hal dulu ke Anda yang lagi dengerin. Ini penting banget sih untuk ditekankan. Betul. Jadi sumber materi yang lagi kita bedah ini penuh banget sama pandangan politik yang tajam, sangat spekulatif dan asalnya dari berbagai ujung spektrum ideologi. Kanan, kiri semuanya ada di situ. Iya, campur aduk. Nah, misi kita di sini bukan buat memihak atau mencoba memvalidasi klaim-klaim politik dari pihak manapun. Enggak sama sekali. Fokus kita murni ke argumen logistiknya, matematika militernya kayak gimana, dan mekanisme ekonomi yang sebenarnya lagi bergerak di bawah permukaan. Persis. Kita pengen membedah apa yang sebenarnya terjadi di balik semua retorika politisi itu. Oke, mari kita urai masalah ini dari titik pemicunya. Sebuah makan malam elit di Washington, D.C. Ya, acara White House Correspondents' Dinner. Sumber panel ini menyoroti dugaan percobaan pembunuhan terbaru terhadap Donald Trump di acara tersebut. Ada detail yang, sangat spesifik. Detail yang bikin mantan analis CIJ di panel itu langsung bereaksi. Kan waktu terdengar suara tembakan, ada penundaan sekitar 30 detik. Dan anehnya, keamanan justru narik jadi fans turun dari panggung duluan, bukan Trump. Nah, kalau kita bicara soal protokol perlindungan tingkat tinggi, ini anomali yang sangat besar. Menarik target sekunder lebih dulu dan biarin target utama di area terbuka selama setengah menit. Itu kayak masuk akal nggak sih? Nggak sama sekali. Prosedur standar Secret Service itu nggak dirancang buat mikir 2 kali. Target utama adalah prioritas ekstraksi mutlak di detik pertama. Nggak ada tawar-menawar. Makanya, dan reaksi Trump setelah insiden itu juga jadi sorotan banget. Bukannya dia nuntut investigasi dalam soal celah keamanannya? Dia malah minta ballroom baru, kan? Iya, dia gunain momen itu buat nuntut pembangunan ballroom senilai $400 juta yang katanya bakal lebih aman. Tapi coba deh kita pikirin pakai logika. Agak susah ya nyari logikanya di sini. Secret Service itu secara rutin ngamanin seluruh lapangan golf terbuka. Luasnya puluhan hektar, nyisir setiap pohon, setiap semak, 48 jam sebelum presiden tiba. Benar, standarnya sangat ketat. Terus gimana ceritanya seseorang dengan senapan bisa masuk ke acara makan malam paling elit di ibu kota? Di ruang tertutup yang aturan senjatanya jauh lebih ketat dari tempat lain. Itu pertanyaan besarnya. Dan fakta bahwa kepala keamanan dari insiden kegagalan di Butler sebelumnya justru baru aja dipromosikan, itu bikin narasinya makin rumit. Cuma teater politik. Nah, kejanggalan operasional kayak gini yang bikin mantan analis CIA di panel itu mulai ngeliat pola. Di dunia intelijen, narasi itu terlepas dari kebenarannya sering direkayasa. Atau setidaknya dimanfaatkan ya. Betul, dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk membenarkan kebijakan luar negeri yang agresif. Analis ini curiga ada perantara atau aset informan yang dikendalikan Badan Intelijen Internal. Dia sempat ngasih analogi kasus masa lalu kan di sumber itu? Ya, dia merujuk ke modus operandi klasik. Dia ngambil contoh kasus nyata, seorang pria yang ditangkap di Singapura karena kasus narkoba. Singapura kan hukumannya gantung buat penyelundup narkoba. Sangat nggak masuk akal kalau ada yang ketangkap di sana terus tiba-tiba dibebaskan gitu aja. Karena kebebasan itu ada harganya. Waktu seseorang menghadapi hukuman mati di negara sekeras itu dan tiba-tiba dilepasin, itu indikator terkuat. Indikator kalau intelijen ikut campur. Pasti. Intelijen kayak DEA atau sejenisnya pasti nawarin kesepakatan. Orang ini diubah jadi aset. Oh wow. Terus apa hubungannya sama kasus pembunuhan tinggi? Nah, orang yang sama ini, yang tadinya cuma penyelundup narkoba, tiba-tiba muncul di berita sebagai agen bayaran elit militer Iran, ditugasin buat misi pembunuhan tingkat tinggi di Amerika. Jadi maksudnya mekanismenya sesederhana itu?
Ciptakan ancaman domestik yang dramatis. Kasih label kalau itu didanai negara asing, dan boom, tiba-tiba Anda punya dukungan publik penuh buat eskalasi militer terhadap negara tersebut. Pertanyaannya kenapa elit politik sampai butuh narasi eskalasi sedramatis itu? Kenapa nggak langsung aja? Karena realitas di lapangan sangat berbeda dengan apa yang mereka ucapkan di televisi. Disinilah semuanya jadi sangat menarik. Jawabannya membawa kita ke realitas logistik perang yang mati-matian ditutupi. Perang modern itu secara finansial udah jadi mimpi buruk. Sangat. Retorika tentang perang kilat atau serangan presisi itu kontras banget sama pembengkakan biaya di lapangan. Di Timur Tengah aja, sumber kita mencatat sekitar 70 miliar dolar udah menguap gitu aja buat konflik baru ini. Dan ada berita yang sengaja ditahan dari publik. Ini yang paling mengejutkan dari diskusi mereka. Ya kan? 6 atau 7 minggu yang lalu, 13 pangkalan militer AS di Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain dilaporkan kena serangan parah. Barak-baraknya hancur lebur. Sampai-sampai pasukannya harus diungsikan buat tidur di hotel lokal. Dan media arus utama tuh baru ngeluarin laporannya sekarang. Kenapa baru sekarang? Itu murni taktik manajemen persepsi. Kalau publik tahu belasan pangkalan hancur di minggu awal konflik, mitos supremasi militer yang tak tertembus itu bakal langsung runtuh. Dan ujung-ujungnya dana dari publik bakal mengering. Persis. Terus ada juga ilusi soal kecepatan mobilisasi pasukan darat. Orang kan sering nonton film, mikirnya ratusan ribu tentara bisa diteleportasi dalam semalam. Padahal logistik aslinya nggak gitu. Nggak sama sekali. Mantan analis GIA itu ngingetin lagi, tahun 2003 aja, buat mindahin 165 ribu pasukan itu butuh waktu 11 bulan persiapan logistik tanpa henti. Dan alat transportasinya juga, nggak seefisien yang orang bayangin. Pesawat kargo C-17 itu kan gedenya minta ampun ya. Raksasa terbang. Tapi coba tebak muat berapa orang? Di sumber disebutin cuma bisa bawa 120 tentara. Itu pun kalau mereka pakai perlengkapan tempur penuh. Betul, karena terhalang beban rompi anti peluru, amunisi, senjata, suplai berhari-hari. Jadi Anda nggak bisa sekedar mindahin ribuan orang dengan cepat kalau pangkalan di daratnya udah hancur duluan. Terus gimana mau perang? Nah, keterbatasan ini makin parah karena lanskap perang asimetrisnya udah berubah total. Amerika selama puluhan tahun kan ngandelin sistem pertahanan udara miliaran dolar kayak Patriot atau THAAD. Yang dirancang buat nembak jatuh rudal antar benua kan? Rudal yang super besar dan panas. Ya, radarnya nyari objek besar yang bergerak sangat cepat. Lalu tiba-tiba, mereka sekarang berhadapan sama drone Kamakize murah. Ini kayak bawa pedang emas berlapis berlian buat pertarungan ngelawan segerombolan lebah pembunuh. Analogi yang sangat pas. Secara matematika, Anda pasti bangkrut duluan sebelum menang. Coba kita hitung bareng. Sistem Patriot nembakin rudal yang harganya 4-6 juta dolar per buah kan? Dan protokolnya mewajibkan 2 tembakan. Wah, jadi buat satu target butuh 2 rudal. Totalnya 8-12 juta dolar. Itu sekali intersepsi. Belum lagi sistem THAD. Itu lebih parah. Harganya bisa tembus 13 juta dolar per tembakan. Sementara drone yang mereka hancurin itu, cuma rakitan plastik sama motor listrik seharga 10.000 dolar. Serius, 10.000 dolar dilawan pakai belasan juta dolar. Itu bunuh diri secara finansial. Dan karena drone ini terbangnya rendah, lambat, radarnya aja sering kesulitan ngelacak. Model pertahanan kinetik gini nggak akan bertahan lama. Makanya kapal induk AS harus mundur jauh banget ya. Betul. Akibat dari gagalnya adaptasi dengan drone murah ini, kapal induk bernilai belasan miliar dolar terpaksa ditarik mundur 600-700 mil dari pantai. Mantan analis CIA itu nyamain situasinya kayak pertempuran Dien Bien Phu ya. Ya, momen historis stodikan militer Prancis yang jauh lebih canggih malah terjebak dan hancur karena mereka meremehkan logistik dan dikepung di lembah. Dan ketika armada raksasa ini mundur 700 mil, mereka ninggalin sesuatu yang sangat fatal. Jalur pelayaran komersial jadi nggak ada yang jagain. Jalur air yang jadi urat nadi dunia tiba-tiba berubah jadi zona merah. Nah, ini yang nyambung ke awal obrolan kita. Kapal-kapal tanker raksasa yang bawa minyak itu tertahan. Mereka terpaksa muter jauh banget lewat ujung Afrika atau jalan pelan-pelan. Kapal tanker kelas VLCC, Very Large Crude Carrier yang bisa bawa 2 juta barel minyak, sekarang berlayar cuma secepat orang sepedaan. Jadi buat audiens kita yang dengerin, apa sih arti sebenarnya dari semua ini? Artinya, ada ruang hampa pasokan di lautan. Kapal yang bersandar di pelabuhan barat hari itu, tuh kapal yang berangkat sebelum akhir Februari. Tapi tunggu, kalau kapal-kapal ini jalannya selambat sepeda,
Dan elit keuangan pasti udah tahu ada lubang pasokan ini, kenapa pasar saham nggak panik? Karena itulah ilusi yang sengaja dijaga sama pasar kertas. Di panel itu mereka ngebongkar mekanisme pasar berjangka. Yang di televisi selalu kelihatan hijau ya angkanya. Ya, harga komitmen di atas kertas dijaga tetap rendah. Tapi coba lihat harga minyak fisik yang sebenarnya berpindah tangan di pelabuhan yang disebut dated Brent. Itu harganya udah 20-30% lebih tinggi kan? Betul. Dan informasi harga fisik ini biasanya cuma ada di platform data berbayar buat institusi, bukan buat publik. Buat nutupin kepanikan ini, sistem keuangan pakai senjata andalan mereka. Quantitative easing. Mereka cetak duit buat nyuntik pasar saham biar angkanya naik. Publik lihat portofolio investasinya aman, mereka tenang. Tapi masalahnya, Anda bisa cetak miliaran dolar cuma modal klik keyboard komputer, tapi Anda sama sekali nggak bisa nyetak barel minyak pakai printer. Anda nggak bisa nyetak gandum atau pupuk, fisik adalah fisik. Makanya, di sumber kita ada cerita gila soal aktivitas derivatif. Ada mantan trader di panel itu yang cerita, beberapa menit sebelum Presiden nge-tweet soal meredakan ketegangan dengan Iran. Ah ya, taruhan raksasa itu. Gila loh. Ada taruhan di pasar derivatif tertutup yang nilainya 85-950 juta dolar, ditaruh persis sebelum tweet itu keluar. Mereka pakai leverage yang sangat tinggi, menebak pasar bakal bereaksi positif. Dan bener aja, tweet keluar, algoritma Wall Street ngerespon, dan yang masang taruhan itu langsung paner untung fantastis dalam hitungan menit. Ini sih The Big Short Part 2 namanya. Ini membuktikan kalau elit keuangan itu main di level yang terisolasi dari kenyataan di darat. Mereka ngapitalisasi pergerakan politik yang kayaknya udah dibocorin sebelumnya. Mantan analis tadi pakai analogi yang bikin merinding soal ini. Analogi tsunami. Oh ya, itu sangat akurat. Dia bilang kondisi kita sekarang tuh kayak air laut yang tiba-tiba surut habis gempa bumi. Orang-orang awam yang lihat pasar saham naik, itu ibaratnya kayak orang-orang di pantai yang lagi kegirangan lihat pasir luas. Mereka santai-santai mengutin kerang. Nggak sadar, kalau air yang surut itu adalah hukum fisika dari gelombang mematikan yang lagi ngumpulin energi. Tsunami itu pasti ngehantam daratan dalam 30-60 hari ke depan. Dan manifestasi fisiknya udah mulai kelihatan kan? Buat Anda yang ngerasa tiket liburan musim panas kok mendadak mahal, atau bahkan dibatalin. Lufthansa aja udah batalin 20.000 penerbangan musim panas. Gara-gara harga bahan bakar jet di Eropa melonjak 100%. Terus industri pupuk juga tercekik. Bayangin, hasil panen berikutnya bakal jauh lebih mahal. Dan kalaupun panennya sukses, buat mindahin sayuran dan daging ke rak supermarket Anda, itu butuh truk diesel. Diesel sekarang udah nembus di atas $6 per galon gara-gara kelangkaan minyak fisik. Inflasi ongkos angkut itu pasti langsung nyasar ke struk belanjaan Anda. Nah, kalau Barat lagi terjepit sama inflasi logistik dan mesin perangnya nyedot uang terus, pertanyaan besarnya adalah, siapa pemenang geopolitik sebenarnya? Kalau negara-negara barat tergencet, siapa yang untung? Sumber kita pakai konsep yang menarik banget buat ngejelasin pasar minyak. Analogi bak mandi. Banyak pembuat kebijakan Barat mikir mereka bisa ngisolasi satu negara penghasil minyak pakai sanksi. Padahal minyak itu komoditas global yang tertutup. Ibaratnya seluruh pasokan minyak dunia tuh ngalir ke satu bak mandi raksasa. Amerika nuangin airnya ke situ, Timur Tengah nuangin, Rusia juga. Terus semua orang ngambil air dari bak mandi yang sama, dengan harga global yang sama. Jadi waktu krisis bikin kapal tanker melambat dan memicu kepanikan pasokan, harga air di bak mandi itu naik ngelewatin $100 per barel. Dan siapa yang untung? Rusia. Seluruh kerangka ekonomi mereka bertumpu pada energi. Margin keuntungan mereka meledak. Tanpa mereka harus nembakin satu peluru pun di Timur Tengah, menang banyak. Terus gimana dengan Tiongkok? Peran Tiongkok di sini malah lebih ironis lagi. Amerika kan lagi bakar abis persediaan rudal presisi tingginya di laut. Iya, yang jutaan dolar itu. Buat bikin ulang senjata canggih itu, butuh material spesifik, terutama mineral tanah jarang atau rare earth, dan komponen mikroelektronik kompleks. Dan coba tebak, siapa yang menguasai rantai pasokan buat material krusial itu? Tiongkok. Ini benar-benar ironis banget. Maksud saya, kita ngomongin sebuah negara yang berusaha nekan rival utamanya, tapi di saat bersamaan, mereka ngehancurin persediaan senjata mereka sendiri. Yang suku cadangnya dibikin sama rivalnya itu. Ini, ibaratnya Anda nyoba nguras banjir di rumah tetangga yang mau Anda tenggelamin, tapi Anda pakai ember yang bocor. Terus tiap embernya rusak, Anda harus beli ember baru dari tetangga itu. Makanya di panel itu dibilang,
Tiongkok cuma duduk santai sambil makan popcorn, nonton Barat melumpuhkan rantai pasokannya sendiri. Nggak perlu repot-repot ngeluarin tembakan. Dan efek dari kelumpuhan logistik ini langsung kerasa ke sekutu-sekutu Barat. Negara-negara yang biasanya lengket sama Barat, kayak Spanyol atau Uni Emirat Arab, mulai sadar. Mereka ngelihat janji keamanan energi dari Barat udah goyah. Yang lebih besar, ini bukan lagi cuma soal siapa punya senjata nuklir terbanyak. Ini soal mengontrol rute transportasi dan memperebutkan dominasi Eurasia yang perlahan lepas dari tangan Barat. Jadi, kalau kita rangkum semua titik yang kita bedah hari ini, dari diskusi yang luar biasa itu, semuanya bermuara pada logistik fisik. Benar. Dari mulai makan malam elit yang kacau dan aneh di Washington, sampai narasi militer yang meremehkan betapa sulitnya logistik modern. Radarnya kalah sama drone plastik, armada laut harus mundur. Dan akhirnya ninggalin kapal tanker yang terpaksa merangkak secepat sepeda. Semua rentetan ini nyiptain gelombang kejut yang benar lagi kerasa di harga barang-barang di sekitar Anda. Sekaligus menggeser keseimbangan kekuatan global. Kerapuhan ini yang jadi inti masalah peradaban modern kita. Dan ini jadi pengingat buat Anda yang dengerin, informasi ini bukan sekedar urusan luar negeri yang jauh di sana. Ini soal kenapa tiket pesawat Anda mahal, kenapa sayuran di supermarket harganya bakal melonjak. Rantai pasokan fisik kita tuh sangat rentan. Diskusi hari ini benar-benar menyoroti kelemahan dari pergerakan fisik yang melambat itu. Nah, buat nutup bedah materi kita, ada satu pemikiran provokatif dari para ahli di sumber tadi untuk Anda renungkan sendiri. Saat publik akhirnya sadar kalau seluruh ekonomi global mereka cuma bergantung pada rantai pasokan lambat yang bisa diputus dalam semalam oleh drone murah 10 ribuan dolar, Apakah ini bakal maksa negara-negara buat mempercepat revolusi manufaktur lokal secara radikal? dan mencari kemandirian energi secepat mungkin. Yang ironisnya, ancaman dari drone murah ini justru bisa mematikan industri minyak tradisional jauh lebih cepat dari yang pernah diprediksi sama aktivis lingkungan manapun. Benar-benar membalikan keadaan. Tinggalkan ilusi pasar saham sejenak dan mulailah perhatikan komoditas fisiknya. Tetap kritis terhadap narasi yang beredar di luar sana dan sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.